Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini dalam acara observasi kinerja kepala sekolah Guru Sedaro yang diselenggarakan di SD Sedaro. Izinkanlah saya akan menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu yang ke-1 pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua gugus, yang ketiga pembukaan presentasi kinerja kepala sekolah, yang keempat evaluasi hasil observasi, yang kelima penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka sama-sama acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bibarakatihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pembukaan sudah kita sama-sama laksanakan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung saja dengan cara yang kedua, yaitu sambutan dari ketua gugus yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Idris SPD. Untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Kama nahnu baina qaumin la ya'lamun wa la yaqulun wa sallallahu alaihi wasallam. Mohon bertanya sendiri yang membantu. Terlebih dahulu yang menghormati para pengawas dan pengawas yang hadir pada kesempatan ini dan para kepala sekolah dari Guru Sedaro semuanya dan Bapak Ibu guru sudah hadir dan lainnya semua peserta yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul wajah di SD Daro dalam rangka melaksanakan observasi sekolah-sekolah. Salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para kita sekalian, kepada umatnya dan para pendapat samanya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama Bapak Ibu pengawas selaku pembina kami di Sedaro dan juga para kepala sekolah Sedaro dan dewan guru semuanya dan para peserta yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal bahwa untuk pelaksanaan observasi di Guru Sedaro bisa dilaksanakan pada yang harapan pemerintah dan tujuan dari pendidikan berhasil sebagaimana mestinya. Mohon maaf dan segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas segala kebaikan dan semoga kita akan menerima serta dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Gugus SD Dago yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita ke acara yang ketiga, yaitu pemaparan presentasi kinerja kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Heri Lesmana SPD, Kepala Sekolah SDN Bojonegoro. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu pengawas SD Kecamatan Cibinong yang kami hormati Bapak Ketua Gugus beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak dan Ibu
Ibu sekalian, inilah nanti saya akan memaparkan dengan kata lain sebagai salah satu pemenuhan kinerja kepala sekolah di PPM, yang mana pada saat ini saya sendiri menjabat sebagai kepala sekolah SD di Bojongsari. Sengaja saya mengambil di sekolah itu dan memang apa yang dibahas di dalam nantinya adalah sekolah itu. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita lanjut. Sebagai latar belakang dalam kegiatan kinerja kepala sekolah, tentunya ini adalah penyusunan kurikulum serta pendidikan, yang mana ini salah satu bagian dari visi dan misi. Kebetulan yang akan saya paparkan hari ini adalah sebagai visi dan misi SD Bojongsari, di mana penyusunan kurikulum yang ada di satuan pendidikan kami di SD Bojongsari disesuaikan dengan kekhasan atau kondisi dan potensi daerah dengan menyelaraskan kondisi satuan pendidikan kami, di mana ini juga mengacu kepada karakteristik peserta didik dalam satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, kurikulum operasional sekolah akan mengacu pada capaian pembelajaran yang disusun oleh pusat dan diterjemahkan lagi dalam alur tujuan pembelajaran yang dikontekskan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, penyusunan dan pengembangan kurikulum satuan pendidikan di SD Bojongsari ini juga berfokus kepada pemenuhan kebutuhan peserta didik dengan mengembangkan kompetensi dalam perubahan kehidupan peradaban satu yang memuat ciri khas dan potensi lokal sekolah. Ini sudah barang tentu Bapak dan Ibu sebagai landasan umum bagi kita semua bahwa dalam penyusunan visi dan misi, baik itu dalam jabarannya adalah kurikulum, maka tentunya kita harus mengedepankan visi tersebut, yaitu untuk selalu mengedepankan kebutuhan peserta didik agar dalam pembelajaran nanti juga tidak ada kesan memaksakan. Ya, ini juga sesuai dengan pedoman Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berasal dari mereka untuk mereka, ya, jadi tidak ada paksaan. Baik, selanjutnya di dalam RMK yang saya pilih, target perilaku pilihan kepala sekolah yang saya ambil yaitu kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun upaya mempelajarinya itu dengan cara mempresentasikan visi dan misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi dari target yang ada di atas itu, nantinya upaya yang dilakukan di sekolah itu yaitu berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ini upaya-upaya ini tentunya Bapak dan Ibu tidak jauh adalah dengan kita selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah, baik itu guru, orang tua, terutama dengan peserta didik, dan juga pihak-pihak terkait. Misalnya yang terdekat kita dengan orang tua dan komite, dan bila diperlukan kita juga bisa berkontribusi atau melakukan kerjasama dengan pihak dinas. Kalau misalnya di kecamatan kita ada Bapak Ibu pengawas, mungkin selebihnya nanti jika memang diperlukan kita bisa berkoordinasi dengan Disdikpora ataupun Kabin atau dan sebagainya. Tapi ini juga tetap dengan cita-cita kita bahwa visi dan misi ini tidak jauh dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah tersebut. Selanjutnya, di dalam target perilaku itu ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama, kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien, di mana ada 2 perilaku yang dianjurkan dan juga perilaku yang dilarang. Perilaku yang dianjurkan dalam tahapan target perilaku yang pertama yaitu mendengarkan kontribusi peserta dengan seksama dan merespon atau menindaklanjutinya secara konstruktif. Yang kedua, fasilitasi diskusi, mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada tujuan pertemuan dan mendorong partisipasi dari semua peserta. Dan yang ketiga, memberikan ringkasan yang jelas dari hasil pertemuan dan tindak lanjut yang diperlukan. Seperti saat ini kami tadi malam sudah nge-share di beberapa grup
untuk presentasi, silahkan Bapak dan Ibu untuk menyimak, memutalaah dan juga mempelajari apa yang menjadi bahan presentasi kami. Ini juga salah satu fasilitas yang harus kita siapkan bila mana kita akan melaksanakan diskusi. Jadi diskusi di sekolah itu semestinya memang harus ada rambu-rambu atau kisi-kisi terlebih dahulu agar tidak kalau bahasa Sunda nama kamana Arab. Nah, jadi nanti akan terarah. Adapun dalam tahapan perilaku yang pertama ini juga ada perilaku yang dihindari. Di antaranya yaitu datang ke pertemuan tanpa persiapan yang memadai, termasuk kekurangan agenda yang jelas. Ini sudah pasti fatal ya Bapak dan Ibu. Ujung-ujung kita hadir ke dalam sebuah diskusi tanpa tahu judulnya dulu. Apalagi kalau misalnya di dalam diskusi tersebut kita tidak menyimak, ya, tidak mengikuti alurnya. Yang kedua, mendominasi percakapan dan tidak memberi kesempatan kepada peserta lain untuk berkontribusi, juga jelas sangat dilarang. Jadi dalam diskusi itu harus ada TikTok, ya, harus ada komunikasi dua arah atau antar arah. Bahkan diupayakan seluruh, jangan sampai misalnya verbalitas saja tetapi tidak ada komunikasi. Yang ketiga, mengizinkan pertemuan berlangsung terlalu lama atau tidak selesai tepat waktu. Ini juga sama. Jadi waktu juga itu harus diperhatikan. Jangan sampai diskusi itu melampaui batas. Di dalam RHK ini kami memilih waktu itu adalah setelah jam pelajaran selesai setiap minggu. Jadi misalnya kita di hari Sabtu itu kan ada kegiatan pengembangan diri. Ketika memang anak-anak itu dibebaskan melaksanakan kegiatannya dengan bimbingan guru yang lain. Nah, guru kelas dengan kepala sekolah atau pihak terkait kita dapat melaksanakan diskusi tersebut. Silakan topiknya itu bebas Bapak dan Ibu, tidak terpacu pada satu topik saja. Bisa permasalahan di kelas, di sekolah, ataupun di luar sekolah, ataupun misalnya kita menambah wawasan peserta didik kita. Tidak hanya kegiatan inti di pembelajaran saja. Karena di pembelajaran biasanya sikap-sikap disiplin, sikap-sifat mandiri itu tidak diterapkan. Jadi bisa kita laksanakan di kegiatan-kegiatan ekstra seperti pramuka, keagamaan, kesenian, dan olahraga seperti itu. Nanti lebih lanjut akan dibahas di bagian tujuan sekolah. Selanjutnya, target perilaku yang kedua, Bapak dan Ibu. Target perilaku yang kedua yaitu kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengembangan keputusan terkait rencana pembelajaran. Ini sudah jelas apa yang akan kita diskusikan, kita analisis dari data yang ditemukan. Tidak sekonyong-konyong, tidak ujung-ujung. Bapak Ibu kita diskusi hari ini atau kita diskusi besok. Kata guru itu apa diskusinya apa? Nah, jangan sampai kita sebagai pemimpin di sekolah tidak tahu apa yang akan didiskusikan. Ini memang harus terarah dan terukur. Juga harus berkesinambungan. Jangan sampai masalah itu timbul dari pribadi kita, tetapi itu harus muncul dari hal-hal yang umum. Seperti Pak di kelas 4, di kelas 5 masih banyak siswa yang tidak bisa membaca. Bahkan beberapa waktu yang lalu Pak Kabid dan Pak Kadis juga mengimbau kepada kita minat baca itu di Cianjur tentunya ini cukup riskan ya, sekarang sedang anjlok-anjloknya katanya. Jadi juga PR bagi kita, bagaimana hal-hal seperti itu kita siasati agar tidak terjadi. Di dalam tahapan target perilaku yang kedua ini sama, ada perilaku yang dianjurkan dan ada yang perilaku yang dihindari. Yang dianjurkan diantaranya memperhatikan konteks di mana data yang dikumpulkan dan dianalisis untuk memastikan relevansi dan keakuratannya. Ini berarti harus konkret sesuai dengan kenyataan. Jangan mengada-gada. Berarti data tersebut memang benar-benar dihasilkan dari yang kita amati, yang kita perhatikan, yang kita ambil dari kejadian yang nyata. Yang kedua, mengkomunikasikan temuan dan data secara jelas kepada semua pemangku kepentingan terkait. Ini juga sama Bapak dan Ibu. Sekali bahkan Ibu pengawas dan pengawas meminta laporan-laporan tertentu misalnya ya, seperti siswa baru, siswa lulusan dan sebagainya, itu juga sama sebagai data-data yang harus kita update selalu. Bahkan mungkin saat ini juga sudah gencar harus ada laporan seperti SAPRAS, karena kita
kita ketahui katanya di Cianjur ini bangunan sekolahnya juga di Dapodik banyak yang di bawah 50%. Nah ini harus selalu kita update Bapak dan Ibu data-datanya. Yang ketiga, mengevaluasi keputusan yang dibuat dan bersedia menyesuaikan rencana berdasarkan data baru atau tren yang muncul. Ini berarti harus ada kolaborasi ya antara data yang ditemukan dengan apa yang sekarang lagi tren. Ya sekarang yang tren itu adalah PMM Bapak dan Ibu. Jadi mau tidak mau data yang kita temukan di sekolah kita ambil, kita analisis, kita olah sehingga nanti kita akan jadikan sebuah konten lah katakanlah seperti itu dan kita masukkan ke dalam laporan-laporan untuk pemenuhan PMM ini. Dan di dalam target PMM ini juga ada perilaku yang dihindari. Di sini sama ada 3, yaitu membuat keputusan penting tanpa dasar data yang solid atau hanya berdasarkan intuisi. Ini sangat berbahaya Bapak dan Ibu. Keputusan dari kami seorang pemimpin ini benar-benar harus merupakan atas dasar data yang solid, yang kuat, bukan berdasarkan intuisi angan-angan berarti ya. Jadi tidak ada keputusan yang diambil oleh kita sebagai pemangku kebijakan di sekolah tanpa memperhatikan data-data yang benar. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan oleh kita. Yang kedua, tidak berbagi atau menjelaskan data yang relevan dengan anggota tim atau pemangku kepentingan lainnya. Ini juga dikekebut pengintinya. Berarti harus kita bagikan Bapak dan Ibu, harus kita share data-data tersebut. Jangan sampai ada ketimpangan antara data yang ditemukan oleh misalnya sekolah ada pengelola barang, sekolah ada pengelola inventaris barang, ada pengelola buku. Ketika kita sebagai pemimpin, di tema kue misalnya itu tidak bagus seperti itu. Kita harus mengacu kepada orang-orang yang di sekolah, guru-guru yang sudah ditunjuk sebagai pengelola tersebut, agar nantinya itu akan sinkron. Ketika dilaporkan, kita dimasukkan baik ke KIM, baik ke Dapodik ataupun ke laporan lainnya, mungkin lebih kerennya sekarang ke AKAS dan sebagainya, itu harus ada korelasi yang benar. Yang ketiga, menolak untuk merevisi keputusan meskipun data baru menunjukkan kebutuhan untuk perubahan atau penyesuaian. Mungkin ini sifat kekeh ya. Jadi tetap ditolak misalnya ada revisi, padahal revisi tersebut sangat dibutuhkan, perubahan tersebut sangat dibutuhkan. Jadi juga ini perilaku yang sangat dihindari. Tetap Bapak dan Ibu, ketika ada sesuatu hal yang memang itu perlu kita revisi, perlu kita perbaiki dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, itu alangkah baiknya memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang ada. Baik, yang ketiga, target perilaku yang terakhir. Nah ini, kepala sekolah memandu menetapkan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Jadi di sini tentunya kita sebagai observer juga, monitoring juga pembelajaran sepanjang semester. Kalau di sini ada kalimat sepanjang, berarti tidak ada kata kadang-kadang, berarti tidak ada kata sewaktu-waktu. Ini harus terus-menerus berkesinambungan. Silakan Bapak dan Ibu itu agendakan karena itu penting. Jangan hanya kita melihat saja, misalnya melihat pembelajaran di kelas hanya dari jendela atau karena keperluan tertentu kita masuk ke kelas itu karena memanggil guru. Tetapi seharusnya itu dilakukan secara resmi sebagai kedinasan kita sebagai persekolah. Di dalam kalian yang ketiga ini sama ada 2 perilaku yang dianjurkan dan yang dihindari. Yang dianjurkan mendefinisikan kriteria yang spesifik, realistis, dan dapat diukur untuk monitoring efektivitas pelaksanaan rencana pembelajaran. Jelas Bapak dan Ibu ya, untuk kegiatan yang pertama dalam target yang ketiga ini harus realistis, harus nyata, real, harus spesifik, harus detail, sedetail mungkin, dan dapat diukur untuk dimonitoring. Jadi harus jelasnya ketika kita melaksanakan monitoring ke kelas, ke guru tertentu, tidak hanya guru kelas saja, harus jelas, harus dapat diukur. Apa yang akan kita ukur? Itu biasanya berupa format atau rubrik yang kita sediakan. Yang kedua, menetapkan cara monitoring yang tepat,
realistis dan efektif untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan rencana pembelajaran. Mungkin kalau sekarang modul ajar ya Bapak dan Ibu. Jadi di dalam monitoring yang harus realistis ini adalah benar-benar kita harus memperhatikan apakah guru tersebut benar adanya melaksanakan modul ajar atau rencana pembelajaran yang direncanakannya. Yang ketiga, melibatkan guru, peserta didik dan pihak lain dalam proses monitoring untuk mendapatkan perspektif beragam dan umpan balik yang komprehensif. Wah, ini sangat lengkap. Jadi jangan satu arah Bapak dan Ibu. Ketika kita melaksanakan monitoring, kita juga harus mengambil sampel, baik itu dari guru lain, baik itu dari peserta didik. Karena belum tentu yang kita lihat saat itu dalam monitoring itu kenyataannya. Tetapi biasanya itu didukung dengan kegiatan lainnya. Misalnya monitoring dilaksanakan di kelas, kita panggil sampel siswanya atau guru yang lain bagaimana pembacaan guru tersebut. Karena biasanya itu suka ditemukan beberapa hal. Biasanya kalau di monitoring, maaf ya, persiapannya lebih matang, media lebih lengkap dan sebagainya. Padahal dalam kenyataannya, saya sendiri mungkin 12-13 tahun ya 14 tahun jadi guru itu seperti itu Bapak Ibu. Ketika belajar biasa ala-kadarnya dari buku, dari media yang ada di kelas. Tetapi ketika kita diperlukan untuk kegiatan tertentu ringkit, medianya dibawa, bagusnya dibawa, alat peraganya dibawa. Ente kayak orang kali di mana wae Pak. Ya untuk tidak seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada peserta didik yang usil misalnya, kemana aja Pak selama ini misalnya seperti itu. Mereka tinggalin anak begitu misalnya. Tetapi alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, di kita mungkin hal-hal seperti itu dapat kita hindari. Mudah-mudahan di sini juga sama demikian. Karena saya ketahui sekarang pemerintah sudah gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan PMM ini. Bahkan di sekolah kami juga sangat antusias Bu ketika, mohon maaf ini melenceng sedikit, PPG dilaksanakan melalui PMM itu ternyata mau minimal membuka laptop saja. Kumaha kewe ngoperasi ke dalam. Itu hal-hal positif sebetulnya. Yang tadinya tidak ada kemauan membuka laptop, sekarang pinjam ataupun beli itu dipaksakan karena memang kebutuhan. Di dalam target yang ketiga, sama ada perilaku yang dihindari. Yang pertama, menetapkan kriteria yang tidak jelas, tidak terukur atau tidak realistis sehingga sulit untuk dimonitoring. Ini sebaliknya dari poin 1 yang sebelahnya. Jadi ketika kriteria itu tidak jelas, tidak terukur atau tidak realistis, itu untuk apa dimonitoring? Jadi tetap saja Bapak dan Ibu, ketika ada kegiatan monitoring itu, baik subjek, objek ataupun yang monitoringnya itu harus benar-benar memang jelas dan terukur. Jangan sampai misalnya kita monitoring kelas 5 pembelajaran A yang disampaikannya pembelajaran B. Jadi itu mungkin nanti tidak akan memiliki hasil yang seharusnya. Yang kedua, mengabaikan untuk membuat keputusan mekanisme monitoring berkala sehingga kesempatan untuk pembenahan dan perbaikan terlewat. Ini juga sama. Jadi monitoring itu memang harus benar-benar dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkala. Tadi dikatakan di atas di subjudulnya itu pembelajaran sepanjang semester. Jadi tetap Bapak Ibu kalimat atau frase ini harus kita tekankan di sekolah. Karena perlu ya Bapak Ibu, kita perlu, bahkan bila perlu setiap minggu kita sebagai pemangku kebijakan pimpinan di sekolah haruslah selalu mengawasi gerak-gerik gestur seluruh PTK atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Kenapa itu perlu? Karena itu akan menjadi nanti korelasinya ke peserta didik. Karena benar Bapak Ibu peribahasa guru itu di buku dan ditiru itu tidak lainnya, tidak bukan memang demikian adanya. Ya, jadi mohon ini juga diterapkan mungkin nanti ke depannya di sekolah. Yang ketiga, mengabaikan partisipasi dan umpan balik dari guru, peserta didik dan pihak lain dalam proses monitoring. Nah ini nanti biasanya di dalam sebuah rubrik itu di bagian bawah ada saran, ada kesan, ada pesan, ada umpan balik, bahkan ada tindak lanjut. Nah ini jika memang nanti mereka membubuhkan sebagai objek tersebut membubuhkan umpan baliknya apa,
harus kita penuhi Bapak dan Ibu. Misalnya guru tersebut menuliskan atau secara lisan atau secara tertulis di dalam Umpan Balik itu membutuhkan media yang lengkap. Nah ini berarti PR bagi kita sebagai kepala sekolah. Oh berarti guru tersebut selama ini sama orang tua ataupun hal yang lainnya. Jadi ini sudah dipastikan setiap tahun ajaran baru ketika kita menyusun kurikulum, apakah visi misi itu harus dirubah? Tidak perlu setiap tahun Bapak dan Ibu. Jika memang visi dan misi itu masih bisa kita jalankan, masih berlaku, jalankan saja. Tetapi jika visi-visi itu ada perubahan, misalnya secara global, sekarang sedang booming-boomingnya adalah penguatan profil Pancasila, menyampaikan Pancasila. Silakan Bapak, masukkan saja. Nah itu bisa nanti kita selipkan di beberapa poin-poin tertentu. Dari kegiatan ini, aktivitas kepala sekolah yang diamati adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, termasuk dalam menjelaskan istilah konkret yang digunakan. Ini jelas Bapak Ibu. Jadi frase yang kita gunakan itu jangan sampai Pak Bulit karena pengen hebat, pengen terlihat keren, akhirnya menggunakan kata atau frase yang kita ambil dari bahasa luar, dari bahasa asing. Padahal ketika kita baca, belum tentu warga sekolah dan orang tua paham. Jadi gunakanlah bahasa yang memang mudah dimengerti. Yang kedua, menyusun materi presentasi secara logis dan struktur dengan alur yang mudah diikuti. Nah ini saat kami menyampaikan kegiatan visi dan misi ini kepada orang tua juga harus melalui beberapa proses yang logis dan struktur. Ya seperti ini mungkin Bapak dan Ibu, kita buat pengantaian, kita jelaskan satu persatu secara konkret sehingga itu mudah dimengerti. Yang ketiga, memberikan contoh atau situasi nyata yang relevan dengan keseharian untuk menjelaskan visi misi sekolah. Ini jelas tadi di awal di latar belakang sudah dicantumkan bahwa harus sesuai dengan ciri khas satuan pendidikan kita. Apapun ciri khas kita tidak sama di Dago dengan di Bojongsari, tidak mungkin sama. Jadi silakan ambil salah satu atau salah dua atau salah tiga itu boleh. Tapi mana yang memang menurut Bapak dan Ibu itu akan kita tonjolkan. Di kami memang ada paguyuban seni, mungkin sekarang sudah berjalan beberapa tahun. Alhamdulillah Bapak dan Ibu itu menjadi salah satu ikon di sekolah kami. Nah itu ciri khasnya seperti itu. Bahkan di samping itu, misalnya lingkungan kita berada di lingkungan yang notabene pesantren, agamis, silahkan perlu tonjolkan hal seperti ini di dalam sebuah kegiatan-kegiatan pendukung ataupun kegiatan non formal di dalam kebiasaan sekolah ini. Di dalam kegiatan yang kedua, kepala sekolah melibatkan audiens. Nah ini sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi dan respon aktif. Nah jelas sekali Bapak dan Ibu ketika melaksanakan tadi di indikatornya bahwa kita melakukan diskusi dengan pihak sekolah dan juga luar sekolah, baik itu dalam konteks orang tua ataupun komite, ini benar-benar harus melibatkan audiens sepanjang presentasi. Jadi jangan sampai kita hanya mempresentasikan kepada perwakilan saja misalnya. Itu harus diundang semuanya, Bu, harus diundang semuanya. Semua orang harus diundang. Agar apa? Agar ada respon aktif. Apa yang diinginkan oleh orang tua, apa yang diinginkan oleh peserta didik, apa yang diinginkan oleh guru itu harus benar-benar menjadi sebuah dalam satu tujuan. Poinnya yang diamati adalah berbicara tanpa henti, tanpa memberikan kesempatan bagi audiens untuk konsentrasi atau merespon. Ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai hal itu terjadi. Tapi biasanya kalau misalnya di kegiatan-kegiatan formal seperti ini, pemateri menyampaikan terlebih dahulu semua materi, nanti ada pandangan umum atau tanya jawab. Itu alurnya biasa seperti itu Bapak dan Ibu. Yang kedua, ini juga harus hindari tidak memperhatikan atau mengabaikan sinyal non-verbal. Nah, naon cenah Bu, apa Bu sinyal non-verbal itu? Kalau dikatakan non-verbal berarti tidak ada ucapan atau suara. Biasanya ada juga apa masukan ataupun tanggapan dari aduan itu berupa gestur. Kelihatan oleh kita ada salah satu misalnya orang tua di dalam sebuah forum
Katakanlah tadi dalam penyampaian visi dan misi ini yang ingin menyampaikan tetapi tidak bisa menyusun kalimat secara verbal. Nah ini salah satu mungkin PR bagi kita Bapak dan Ibu. Silakan kita fasilitasi saja, kita dekati, kita tanya, ataupun kita berikan format ataupun kertas untuk menuliskan apa yang memang mereka inginkan. Yang ketiga, tidak menyertakan aktivitas interaksi seperti polling, diskusi kelompok atau aktivitas partisipasi lainnya. Jadi ini jangan tidak dianjurkan ya Bapak dan Ibu. Ketika kita diskusi kelompok ini benar-benar harus ada sistem polling, harus ada diskusi yang aktif dan juga harus partisipatif. Jadi tetap suara terbanyak, partisipasi dan juga keaktifan itu diperhatikan. Jika ketika poin itu tidak diperhatikan, maka ini tidak akan terjadi diskusi yang baik. Di dalam tahapan selanjutnya, di sini kepala sekolah mengajak audien untuk beraksi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Adapun aktivitas kepala sekolah yang diamati adalah menyampaikan tindakan yang bersifat normatif, tapi tidak konkret dan spesifik yang diharapkan dari audien. Yang kedua, menyampaikan ajakan beraksi yang terlalu berat atau tidak realistis bagi audien. Yang ketiga, mengkomunikasikan ajakan beraksi dengan nada menuntut, bukan menginspirasi audien untuk bertindak demi masa depan siswa. Jadi ini sangat dihindari Bapak dan Ibu 3 poin ini, di mana di sini kita tidak boleh melanggar norma katanya yang tadi yang pertama. Yang kedua, bereaksi terlalu berat sehingga audien itu merasa tidak nyaman. Yang ketiga, mengkomunikasikan ajakan dengan nada menuntut. Jadi sesuai dengan tadi yang di awal bahwa tindakan kita sebagai mungkin di sini dapat dikatakan adalah pemangku kebijakan di sekolah, harusnya benar-benar memahami apa yang diharapkan oleh audien. Audien di sini adalah orang tua, peserta didik dan juga pihak lainnya yang terkait. Nah ini Bapak Ibu, kita masuk ke dalam visi dan misi SD Bojongsari. Inilah visi dan misi SD Negeri Bojongsari. Yang pertama adalah visinya dulu Bapak Ibu, di mana visi ini terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajaran sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, berprestasi dan berakhlak mulia. Ini sebetulnya standar Bapak dan Ibu. Bahkan di setiap visi dan misi ini pasti diakhiri dengan berakhlak mulia. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena kita ketahui 30, 20 dan sebagainya ini sudah lagi bukan dikatakan muda, kita sebagai orang dewasa. Tapi poinnya adalah pembelajaran sepanjang hayat Bapak dan Ibu. Maka pemerintah benar sekali sekarang sudah banyak platform, banyak program dari BPGP, juga ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada juga sekarang PPG daring, ada juga PPG yang melalui PMM dan sebagainya. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai titik poin kita sebagai pembelajar sepanjang hayat. Apapun jenis platformnya, apapun program pemerintahnya, semua memiliki tujuan yang sama Bapak dan Ibu, yaitu agar kita selalu meningkatkan kompetensi diri kita, kompetensi pedagogik kita, agar di sekolah itu tidak ketinggalan. Ya, bagaimana? Ya, jika nanti siswa lebih memahami IT daripada kita, ya mungkin siswa lebih aktif main di Google. Bahkan ketika kita diberikan pertanyaan, mereka lebih banyak menjelaskan ketimbang kita. Itu berbahaya Bapak dan Ibu. Jadi sangat benar sekali jika pemerintah sekarang sedang gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan atau program-program aplikasi atau platform demikian. Nah, sini Bapak dan Ibu, sekarang penjualannya ya. Dari visi tersebut, ini indikator tercapaian dari visi sesuai dengan variabelnya. Tadi di sana ada sepanjang hayat, ada apa lagi Bapak Ibu? Ada berkarakter, ada inovatif, ada berprestasi, dan juga ada berakhlak mulia. Ini penjabarannya. Yang pertama,
Pembelajaran sepanjang hayat akan membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Jadi tetap Bapak dan Ibu, walaupun kita sudah menjadi guru, bahkan sudah sertifikasi sekalipun, pembelajaran sepanjang hayat ini tidak akan padam, akan terus menerus. Bahkan tidak hanya sebagai akademik yang diukur dengan ijazah saja Bapak dan Ibu. Karena kalau misalnya akademik dan ijazah itu sudah jelas Bapak dan Ibu, ini sudah ada kurikulum dari pemerintah, dari universitas atau dari sekolah tingginya. Tapi pembelajaran sepanjang hayat di sini adalah jati diri yang memang seyogianya selalu ingin mencari pengetahuan secara alami, secara harfiah, baik dari internet ataupun dari buku ataupun dari platform lainnya. Yang kedua, berkarakter, mengimplementasikan profil Pancasila dalam aktualitas kehidupan. Nah, ini jelas setiap siswa nanti diharapkan setidaknya memiliki salah satu dari profil Pancasila yang ada itu Bapak dan Ibu. Yang ketiga, inovatif. Seluruh warga sekolah harus memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan, menjadi sebuah celah dalam mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat, dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan masa depan. Ini jelas Bapak dan Ibu. Jika kita tidak inovatif, maka akan ketinggalan zaman, tidak akan siap menghadapi masa depan. Yang keempat, organisasi. Ini sudah jelas hasil dari segala hasil mungkin ya Bapak dan Ibu. Ketika kita sudah menjalani proses dari rencana, pelaksanaan sampai evaluasi, maka hasil yang akan didapat ini adalah sebuah bonus bagi kita. Dan poinnya atau variabel yang kelima adalah yaitu berakhlak mulia. Ini sudah jelas Bapak dan Ibu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila, bahwa poin ini jangan sampai dilupakan. Ini adalah poin yang utama. Ketika kita sudah mencapai segala sesuatunya tanpa ada keyakinan kepada Yang Maha Kuasa, itu tidak akan berarti apa-apa Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ini dia misi SD Negeri Bojong-Sari. Ada lumayan banyak Bapak dan Ibu. Dalam upaya mengimplementasikan visi tadi, maka tercetuslah misi sekolah, di mana yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang menarik, menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajarannya. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Yang keempat, mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan, cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Dan yang terakhir, yang keenam, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Jadi tadi visi misinya sudah tertera di awal. Nah, jabaran dari visi misi tersebut tercetuslah misi ini Bapak dan Ibu. Ini semua sebagai harapan ya Bapak Ibu, karena walaupun ini cukup kompleks, cukup banyak, kami sendiri tidak muluk-muluk sebetulnya, tidak muluk-muluk Bapak dan Ibu, tetapi kita berjalan saja. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi dan misi yang dicatatkan kita di awal bisa terlaksana. Nah, dari visi dan misi ini, sekolah memiliki tujuan. Di sini terbagi menjadi 3 tujuan. Tentunya tujuan jangka pendek 1 tahunan, tujuan jangka panjang, jangka menengah 2-3 tahunan, dan tujuan jangka panjang 4 atau 5 tahunan. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Di sini
tujuan jangka pendek yang diharapkan di SD Negeri Bojongsari dalam implementasi sebagai bentuk kurikulum dan cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan ada sebagai berikut, Bapak dan Ibu. Yang pertama, mengoptimalkan sarana prasarana. Ini sudah jelas, harus Bapak dan Ibu. Maaf, kami sebetulnya ini agak muluk-muluk Bapak Ibu pengawas di dalam Arkas mencantumkan satu rekor 1 tahun Pak pengawas di dalam Sapras ini. Bahkan kemarin sudah membeli atau membuat beberapa mobiler, mengganti mobiler peserta didik dan juga dewan guru di kantor. Jadi dalam Sapras ini benar-benar harus kita perhatikan, tidak hanya bangunan, tetapi apa yang menjadi penunjang ini harus kita lengkapi. Bagaimanapun sekolah membutuhkan itu Bapak dan Ibu, karena kita di era sekarang tentunya dituntut dengan beberapa kegiatan, beberapa hal yang melibatkan hal tersebut. Yang kedua, menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Ini jelas. Sekarang ada e-raport, ada raport digital. Ketika kita print, jadilah sebuah raport. Dulu ngagutrut Bapak Ibu menulis satu persatu raportnya. Sekarang kita tinggal print, masukkan ke map, selesai. Bahkan mungkin guru kelasnya hanya menulis nilai, ketika dimasukkan ke raport sudah ada deskripsinya. Lebih gampang sekarang Bapak dan Ibu. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. Ini jelas. Di sekolah, mungkin di sini juga sama, saya tahu persis. Setiap pagi berbaris, berdoa, melanturkan surat pendek. Di kelas nanti juga berdoa lagi. Setelah belajar berdoa lagi. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena doa itu sebaik-baiknya kegiatan atau ketika kita adalah dengan doa. Pada ditampi pada ditenang, yang penting kita orang doa atau saya niat doa. Jadi ini benar Bapak dan Ibu. Yang keempat, meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Ini jelas ketika salah satu peserta didik kita, tentunya sebagai apalagi kelas bawah, sepertinya tidak mungkin ada yang berinisiatif. Bu, orang ngomong yuk, si Anu misalnya sakit, itu mungkin kelas 1 tidak akan terpikir oleh mereka seperti itu. Tetapi kita sebagai pendidik, apalagi jika yang sakitnya itu adalah guru, sebagai kepala sekolah berarti harus benar-benar simpati dan empati. Apalagi jika memang yang sakitnya itu merupakan sakit yang memang tidak wajar atau harus sampai ke rumah sakit. Yang kelima, merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi kebinekaan global di masyarakat. Ini jelas, sekolah sekarang dituntut untuk mengenalkan kebinekaan global di masyarakat. Jadi jangan sampai kalau bahasa Sundanya burung batokeun ya Bapak dan Ibu. Apa yang menjadi tuntutan kita sebagai kebinekaan global harus kita tanamkan di sekolah kita agar masyarakat melek, agar masyarakat tahu, oh sekarang itu pembelajaran seperti itu ya Bapak dan Ibu. Bahkan secara sederhana saja, naon cenah IPA Pak, naon cenah IPA Pak, naon ari IPS Pak. Sekarang ada IPA dan sebagainya. Mungkin itu hal kecil seperti itu dulu tidak ada. Sekarang harus benar-benar kita terapkan. Merancang pembelajaran yang bangga dan potensi daerah. Nah ini salah satu yang harus kita junjung tinggi, potensi yang ada di daerah. Kalau kita di adat Sunda di Jawa Barat, tentunya beberapa hal yang harus kita tonjolkan ya kesenian daerah di Jawa Barat. Yang keempat, selanjutnya ketujuh, menerapkan fondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah. Ini pasti di kelas ada guru kerja. Ini di sekolah juga harus di umum harus ada pembagian tugas. Misalnya di sekolah itu ada kebersihan lingkungan halaman sekolah Bapak dan Ibu. Kita kamping saja. Misalnya halaman upacara bagian kelas 5, halaman perpustakaan bagian kelas 4, halaman belakang kantor ataupun kelas bagian kelas 6. Itu silakan Bapak Ibu. Itu agar mereka terbiasa setiap hari melaksanakan kegiatan kebersihan. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Selanjutnya, melaksanakan program dan pembelajaran HOTS untuk memperkuat bernalar kritis dan integritas. Apapun HOTS itu? High Order Thinking. Jadi pemikiran yang memang pembelajaran yang merupakan pemikiran yang tingkat tinggi, bukan
bukan karena tinggi itu susah Bapak dan Ibu, tetapi mereka diberikan sebuah masalah untuk dipecahkan. Amal kelas 1 bisa Bapak dan Ibu. Rapor mutu yang ada di sebelah kami masih 50-50. Yang merah, yang oranye, yang kuning, yang biru, yang hijau ada semuanya Bu, ada semuanya. Jadi dapat dikatakan sekolah kami masih berbenah Bapak dan Ibu. Dari beberapa rapor mutu di 2 tahun ini masih cukup jeblok ya Ibu pengawas, Bapak pengawas. Kenapa demikian? Memang real adanya, tidak dibuat-buat. Apa yang menjadi rapor mutu kami akui. Apa yang menjadi target kami tahun ini, insya Allah akan kami jalankan, akan kami penuhi. Yang terakhir, mempertahankan prestasi yang sudah tercapai sebelumnya. Nah, ini mah mungkin setiap sekolah berbeda-beda Bapak dan Ibu. Di kami misalnya basicnya religi, tahun kemarin mengirimkan misalnya ke 3 kabupaten di MHI, alhamdulillah Bu, ada 2, yang pertama di MHI Putra dan MHI Putri, dua-duanya kemarin masuk yang 1 dan kedua. Mungkin kedepannya kami juga meningkatkan di berbagai bidang lainnya. Ini prestasi ini penting Bapak dan Ibu, karena pemerintah juga akan menggelontorkan dana katanya ya, bagi memang yang siswanya tembus ke tingkat nasional. Mudah-mudahan saja di gugus Dago ini nanti ada yang sampai ke tingkat nasional. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Ini yang dilaksanakan setiap 2-3 tahun. Yang pertama, merancang pelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif peserta didik, mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minatnya. Ini jelas ya Bapak Ibu, kita mengarahkan mereka sesuai dengan bakat dan minatnya. Silakan di kami nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ada 4 ekstrak yang dilaksanakan di sekolah kami. Yang kedua, sekolah mampu melaksanakan pembinaan secara akuntabel dan valid dengan sistem digitalisasi. Ini sama dengan yang tadi di jangka pendek, jadi tetap harus akuntabel dan valid melalui digitalisasi. Terus zaman yang sudah tidak zaman kita menggunakan kertas, ditulis tangan, sekarang semuanya menggunakan komputer, menggunakan laptop, di print out ataupun juga di upload seperti itu. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek. Nah, ini Bapak dan Ibu, sekarang bahkan di beberapa sekolah sudah harus mencantumkan sertifikat ataupun ijazah diniyah DTA untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini nanti biasanya tes hafalannya adalah berupa hafalan surat-surat pendek. Maka kami mencantumkan ini Bapak dan Ibu, agar di sekolah kita tahu menginventarisir siswa-siswa yang memang benar-benar dapat kita klasifikasikan sesuai dengan hafalannya. Yang keenam, membudayakan gerakan kebersihan sebagai daripada iman. Ini jelas setiap pagi selalu kami laksanakan. Meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap potensi daerah. Melakukan kerjasama dengan stakeholder daerah atau corporate social responsibility atau CSR. Berusaha untuk merancang program pembelajaran berbasis budaya lokal. Ini yang keenam ini cukup rumit. Tapi ini kenapa kami cantumkan? Sengaja dicantumkan karena biasanya ada Bapak dan Ibu. Biasanya ada bantuan-bantuan dari CSR. Biasanya dari bidang atau cabang-cabang UNESCO atau dari juga UNICEF yang menjadi bawahan naungan PBB, biasanya melalui dinas-dinas sosial. Maka kalau tidak salah ada bantuan seperti FCK dulu waktu zaman Covid, ada bantuan alat cuci tangan dan sebagainya. Memotivasi peserta didik untuk menggagas inovasi sederhana untuk memberikan solusi dalam kehidupannya. Ini selalu kita tanamkan kepada ibu agar mereka terus semangat dalam memberikan inovasi. Yang selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang optimal dalam mengembangkan prestasi sesuai bakat dan minat dan potensi peserta didik. Ini juga sama dengan poin A. Selanjutnya yang ketiga, di dalam jangka panjang
Nah, ini 4 tahunan. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah, menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajaran sejati, membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan selalu berdiri sosial dalam toleransi beragama, menyusun pembelajaran dengan bahan ajar mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal, menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti sanggar, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri, membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif, cepat tanggap di lingkungan sekolah, membangun budaya dan kultur sekolah yang kompetitif, yang positif, menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kreativitas inovasi dan minat bakat peserta didik. Ini sebenarnya semuanya dari keempat ini hal-hal yang memang tidak harus dilaksanakan dalam setiap tahunnya, karena dalam beliau juga itu 4 tahunan. Memang benar Bapak Ibu, kebetulan yang nomor 5 di sini kami juga memiliki sebuah sanggar memang yang dinaungi di bawah paguyuban kesenian di Bojongsari. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Lanjut Bapak dan Ibu. Di dalam kompetensi karakteristik kekhasan lulusan sekolah. Jadi ini kriteria yang harus dimiliki oleh peserta didik saat kami nyatakan lulus. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama, memiliki perilaku yang menunjukkan akhlak mulia. Yang kedua, memiliki dan menjunjung nilai berharmonisasi, keragaman dan gotong royong. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar pengembangan kecakapan hidup. Yang keempat, memiliki kemampuan bernalar kritis dan berkomunikasi efektif. Yang kelima, memiliki kreativitas, kemandirian dan inovatif. Yang keenam, membentuk individu sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ini adalah sama menjadi sebuah jabaran dari visi dan misi tadi. Adapun di sini kriteria khususnya adalah tentunya peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Harus memiliki deskripsi sikap minimal baik. Harus lulus ujian sekolah. Harus mencapai nilai rata-rata 7,5 atau 75. Dan ditetapkan rapat pleno Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Jadi SKN itu akan terbentuk ketika peserta didik kami lulus memenuhi kelima kriteria ini. Ya, seperti itu. Nah, kenapa agak di Bojongsari 75 aja, ya, bukan karena memang intapnya lebih tinggi. Kami sengaja Bapak Ibu 75 di sini mungkin target kita agar memang kita bersemangat dalam pembelajaran. Pokoknya Bapak dan Ibu target ini. Adapun di perjalanan nanti akan ada naik turun itu sudah hal yang biasa. Dan sudah jelas Bapak dan Ibu ketika kita di lapangan pasti ada yang menjadi siswa yang memang mogok misalnya, ataupun sampai kelas 6 cantiasa maca aja ya kelas. Tetapi target ini memang harus kita bikin, harus kita buat. Nah, selanjutnya di dalam alur pembelajaran di sini ada kontinuitas pembelajaran dapat terlihat dengan harapan tidak terjadi gap dan miskonsepsi dari pembelajaran sebelumnya. Jadi kalau kita jabarkan di sini ada planning yang warna hijau. Nah, planning teh perencanaan. Selanjutnya ada doing. Apa itu doing teh? Pelaksanaan, kita kerjakan. Ada komunikasikan, dan ada refleksi atau merefleksikan. Ya. Dan ada integrasi dengan profil pelajar profesional dan literasi. Ini berputar kegiatan tahunan lainnya seperti di ATS ataupun di pramuka. Ada yang bulanan Bu, silakan yang bulanan agendakan juga. Biasanya yang bulan itu sederhana saja Bu. Kita adakan penanam budi pekerti yang menjadi materinya Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah. Perlu Bu, tidak harus setiap hari. Kumpulkan ulang kali di hari tertentu, Bapak Ibu calik di paling ulang kali, sok pasikeun. Nah, Bapak Ibu kacangkem minimal nerapkeun disiplin atau minimal nerapkeun kemandirian atau itu hal-hal yang sebetulnya
simple, tapi bagi mereka mungkin itu akan berarti. Apalagi siswa itu mudah untuk mengingat, beda dengan kita Bapak dan Ibu. Yang mingguan silakan. Contoh salat duha ya Bapak dan Ibu. Ada yang dilaksanakan setiap hari? Ada Bu? Ada ya? Di sini setiap hari Pak Ustaz. Tapi beda kelas ya. Berarti bagi siswa itu satu minggu satu kali. Kalau bagi kita setiap hari. Ada yang setiap hari duha terus? Silakan. Kalau memang di sekolahnya airnya mencukupi, tempatnya memadai, di kelasnya misalnya setiap hari bersih, silakan. Ada yang memang secara rutin setiap hari, ya silakan Bapak dan Ibu. Di sekolah kami setiap bel masuk, siswa berbaris di lapang, disiapkan berdoa, lalu surat pendek, lalu satu wajib nasional, lagu wajib, lalu masuk ke kelas dengan berbaris di depan kelas terlebih dahulu oleh KM dan gurunya. Ingat, oleh KM dan gurunya. Ya, kenapa harus ada gurunya? Kalau Bapak Ibu, ku KM yang kosong dah, bariskan, periksa kukuna. Nah itu hal yang buruk juga. Bapak yang ngopi, Ibu, misalkan kagok, ujung ada RPP, itu hal yang harus kita hindari Bapak dan Ibu. Kedasaran guruna, agar mereka terbiasa dibimbing oleh kita dengan orang-orang yang memang diantaranya suka karakter anak itu kan berbeda ya Bu. Ayo resep heureuy, sedikit surung dan sebagainya. Maka harus dibimbing oleh guru. Di antaranya juga ada literasi. Nah, ini betul. Ada literasi atau membaca. Masuk Bu? Masuk. Pak? Masuk. Alhamdulillah masuk. Biasakan ya Bu, masuk ke kelas. Mungkin kalau bahasa Sunda mau kosan guru tuur itu ada rosok, yakin sedang ada rosok ya, ada kehilang mah. Nah mudah-mudahan kosok teh bari jeung pisanan ku bapak sareng ku ibu. Jangan sampai dilaksanakan dibiarkan, karena yang namanya dibiarkan kita tidak bisa memantau sejauh mana kegiatan itu terlaksana dengan baik. Ketika ditanya oleh kepala sekolah, Pak, kosong kebiasaan, dan misalkan bapak mah sekolah wae ka sekolah teh, ibu mah sekolah wae ka sekolah teh. Tadi kebiasaan tuh, jangan cukup seperti itu. Bisa saja gurunya menjawab, sudah. Padahal karek jawab kami bisa. Jadi harus benar-benar itu terlaksana. Bahkan bila perlu itu didokumentasikan. Di kami guru pengawas, setiap baris itu satu guru wajib memfoto situs sedang baris setiap pagi, memakai longitud apa tuh? Kata teh titik koordinat ya. Aku teh pilih pada nurutan anu ketua di Bojong Sari Pak Haji Hilman, sareng di Puncak Wangi Bu Yuni sareng Bu Susi yang sopang ini itu teh. Jadi silakan itu bisa dibudayakan. Setiap pagi bel itu simpuring saya misalnya sedang ke Bojong Sari, foto di grup ada dari Puncak Wangi. Saya sedang di Puncak Wangi, foto ada di grup dari Bojong Sari. Oh memang itu berjalan kepada Ibu. Berjalan. Alhamdulillah sejauh ini aman-aman, tidak pernah ada yang disiasati, semua foto real adanya. Mungkin kedepannya kita juga waktu rapat kemarin ya Bu Pengawas akan seperti itu Bapak dan Ibu. Ketika di absen itu harus dengan titik koordinat. Apalagi yang ASN dan yang ASN P3K ini harus benar-benar harus disikapi. Baik Bapak dan Ibu, yang kayaknya jadi ininya di dalam kegiatannya tadi mohon maaf ini menyelipkan saja Ibu Pengawas foto awannya Karoleng ini sengaja saya selipkan. Ini kegiatan waktu kemarin saya melaksanakan guru penggerak, ternyata ada satu hal yang unik Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk ke kelas di dalam tahun ajaran itu kita harus membentuk keyakinan kelas, bukan hanya ayat dia ayat betul ikhlas sama ada kelesan itu contoh ayat kesepakatan, ayat keyakinan sama saja. Jadi jangan hanya kita di kelas itu ada organigram, ada buku kerja, ada daftar pelajaran, ada kesepakatan kelas. Tahu berdoa, menyimak. Ini tidak diketik dibuat oleh guru sebetulnya, tapi diyakini oleh siswa dengan menggunakan metode seperti ini. Ya, nanti siswa menulis, kita ambil yang paling banyak dan yang paling mudah dilaksanakan. Ya, nanti kita buat seperti ini. Ya, jadi abis serang
umum. Terus dituliskan berupa pernyataan universal yang umum juga. Pernyataan keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan keras bentuknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Betul Bu, kita cakap benar. Kelas berapa ya? Kelas 2 ya? Cukup. Apalagi untuk macam-macam. Naon, cina estafet naon, aja enggak pasti kan gitu aja. Oh ya gambaran, nah ini bagus Bu. Nuhun. Tetap kajalan nanti kita orang orang gitu. Sok sana sayang kita cari gambaran gitu. Jadi mudah-mudahan kecil seperti ini menjadi poin-poin agar kita bisa melaksanakan kegiatan yang lebih baik, Bapak dan Ibu. Ya, demikian Bapak dan Ibu presentasi dari saya di dalam kegiatan observasi kehidupan sekolah. Mudah-mudahan penyampaian misi dan visi SD Bojong Sari ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Mohon maaf Bapak dan Ibu bila dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan, itu hanya mungkin selebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Deris Musmana yang telah memaparkan presentasi kinerja kepala sekolah. Yang saya hormati Bapak Dekan Pengawas Distrik Kabupaten Cianjur, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Gugus Dago, serta yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru SD Negeri Dago. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengatur waktu yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, terutama pada saat ini kita masih diberikan iman sehat sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul, utamanya bersilaturahmi dalam kegiatan pembinaan dan observasi kinerja, praktik kinerja kepala sekolah khususnya di Gugus Dago. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, terkait dengan kegiatan observasi praktik kinerja yang dilaksanakan oleh para kepala sekolah khususnya di Gugus Dago, alhamdulillah sudah berjalan lancar dan cukup baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pak Deris Musmana selaku kepala sekolah Bojong Sari dan PLT juga di SD Puncak Wangi yang telah berkenan dan bersedia, entah itu dengan keikhlasan atau kesiapan ataupun dengan keterpaksaan. Beliau sudah memberikan pemaparan berupa presentasi kinerja yang sesuai dengan indikator yang dipilih di observasi di pengelolaan kinerja PNI selaku kepala sekolah. Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila suara saya agak serak karena sedikit terganggu kesehatan. Sebagai bahan evaluasi, ini mungkin bukan evaluasi, sebagai sharing saja Bapak Ibu. Karena seharusnya evaluasi ini dilakukan secara daring Bapak Ibu, langsung dengan kepala sekolahnya, jadi tidak disampaikan secara umum seperti ini. Karena ini bersifatnya rahasia gitu, terkait dengan karena yang akan disampaikannya berupa kekurangan gitu atau kelebihannya, jadi seharusnya disampaikannya secara
secara pribadi itu antara penilai atau observer dengan kepala sekolah selaku yang diobservasi. Tetapi karena ini sudah menjadi keputusan bersama kemarin, karena mengingat berbagai hal, situasi dan kondisi yang memang kurang memungkinkan apabila kami selaku observer itu langsung terjun ke lapangan, terjun langsung datang ke satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Itu kalau dilaksanakan tidak memungkinkan, khususnya bagi kami dengan keterbatasan personil. Dan memang Bapak Ibu KS juga beberapa kemarin menyatakan keberatan jika langsung diobservasi, meskipun pada kenyataannya tidak begitu berat gitu, tidak begitu sulit jika dilaksanakan secara langsung pun. Kalau yang sudah disampaikan oleh Pak Deris barusan, memang ini mendekati sempurna, harusnya seperti itu. Tapi untuk PMN itu sebetulnya tidak memberatkan kepada Bapak dan Ibu, baik kepala sekolah maupun guru. Jadi indikator yang diberikan itu disesuaikan dengan kemampuan, kesiapan Bapak dan Ibu KS-nya. Indikator mana yang dipilih, jadi tidak harus secara maksimal ketiga indikator itu dipilih cara penyampaiannya, tetapi dipilih sesuai dengan kesiapannya saja. Begitupun kepada Bapak dan Ibu gurunya, jadi tidak diharuskan harus memilih hal-hal yang memang sempurna atau istimewa, tetapi disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki saja. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan observasi kinerja, dari pantauan kami melalui akun kepala dinas bahwa Pak Deris ini selaku kepala sekolah SD Negeri Bojong Sari yang memilih indikator praktik kinerjanya yaitu memandu perencanaan pembelajaran. Betul Pak? Biasa Pak dari ini yang dipilih oleh Bapak. Indikator pilihannya adalah memandu perencanaan pembelajaran. Kemudian praktiknya yang dilihat adalah tingkat upaya mengkomunikasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak pemilunya diketik akan dipilih. Diketik ya. Nah ini target perilakunya yang
jika Bapak Ibu memilih indikator memandu perencanaan pembelajaran. Target yang pertama adalah kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif. Yang kedua, kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Nah, kebetulan untuk Pak KS ini hanya memilih satu pihak, yaitu target yang dipilihnya adalah kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Upaya mempelajarinya adalah upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang terpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya tadi kami juga agak sedikit ada perbedaan gitu ya, karena di sini indikator yang dipilihnya adalah memandu perencanaan pembelajaran, sedangkan upaya mempelajarinya adalah mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan. Tetapi ketika kami mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Pak KS dari awal sampai akhir, ternyata memang ada di dalamnya memandu perencanaan pembelajaran berbasis data. Namun yang disampaikan oleh Pak KS itu ternyata melebihi ekspektasi gitu, karena di sini itu visi misi ya, visi misi gitu, seharusnya ke perencanaan pembelajaran saja, tetapi memang yang disampaikan oleh Pak KS itu dari awal kita menentukan visi misi yang berdasar dari data rapor pendidikan yang diperoleh oleh SD Negeri Bojong Sari, dan selanjutnya tadi menuju akhir juga Pak KS itu memandu perencanaan pembelajaran. Kemudian dari target perilaku yang dipilihnya juga kepala sekolah memimpin diskusi. Jadi mungkin presentasi yang disampaikan yang dibagikan kepada kita itu adalah hasil diskusi dengan guru-gurunya di SD Bojong Sari, seperti itu mungkin ya Pak. Karena di sini kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efisien dan secara efektif dan efisien. Nah, kemudian upayanya mempresentasikan hasil diskusi dari target perilaku yang dipilih, seperti itu. Untuk selanjutnya, nah mungkin Bapak Ibu KS juga bisa melihat untuk ini Bapak Ibu apa saja pilihan indikator observasi kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu bisa melihat di sini untuk kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran ini adalah dimensi raport yang dikhususkan untuk kepala sekolah. Di sini ada kepala sekolah melakukan kepemimpinan pembelajaran untuk peningkatan kualitas belajar. Ada 3 aspek. Yang pertama, visi misi satuan pendidikan, kemudian pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, dan dukungan untuk refleksi guru. Untuk visi misi satuan pendidikan ada 3 indikator yang bisa dipilih. Yang pertama, presentasi visi misi sekolah. Yang kedua, presentasi program sekolah. Yang ketiga, presentasi praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Nah, jika Bapak Ibu KS sudah melakukan diskusi dan berkeinginan untuk mempresentasikan, maka silakan pilihnya yang ada presentasinya Bapak Ibu sini. Presentasi artinya presentasi itu seperti yang sudah dilakukan oleh Pak KS barusan di diskusi. Tapi ketika Bapak Ibu hanya ingin melakukan diskusi saja, misalkan diskusi dengan guru-guru, diskusi dengan orang tua murid, maka Bapak Ibu KS bisa memilih memandu perencanaan pembelajaran di sini. Upayanya yang bisa dilakukan, baca ini. Boleh ya, mau tanya motor. Boleh kepemimpinan belajar naik ke robot langsung ke apa? Boleh. Yang mana? Yang misalnya saat kolom 3 itu visi misi satuan pendidikan. Visi misi satuan pendidikan. Iya. 4 itu ke bawah boleh. Yang mana Pak? Yang sini. Iya. Tapi aspeknya visi misi gitu. Aspeknya visi misi. Ya. Indikatornya memandu perencanaan pembelajaran Bapak. Kalau ini masuknya ke pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau visi misi satuan pendidikan itu yang sudah Bapak tadi sampaikan di awal.
bagaimana satuan pendidikan menyusun visi misi sekolah. Gitu. Tadi kan ada visi misi dan tujuan itu secara keseluruhan di sini. Kalau ini pembelajaran maksudnya ke kurikulum satuan pendidikan ada di poinnya di situ. Nah kemudian di sini yang ketiga adalah dukungan untuk refleksi guru. Ada aktivitas kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran dan refleksi program pengembangan kompetensi guru. Jadi silakan Bapak Ibu KS disesuaikan lagi dalam memilih indikator target usaha atau upaya yang akan dilakukan serta indikator perilaku kinerja. Seperti ini susunan. Kita cek lagi tadi Pak KS memilih yang berapa ya tadi? Ini yang keempat. Memandu perencanaan pembelajaran yang berapa? Harusnya ini. Ini. Jadi sebetulnya tadi itu lebih ke presentasi visi misi itu tapi hasil dari diskusi bersama guru-gurunya di sekolah. Jadi Bapak Ibu KS silakan melakukan, boleh mau diskusi saja atau mau langsung mempresentasikan. Kalau mempresentasikan mas sudah ada hasilnya sudah ada dipresentasikan. Kalau mendiskusikan, membuat secara bersama-sama itu mendiskusikan bersama guru-guru. Jadi silakan siapa saja yang mau dilibatkan, apakah mau guru-gurunya saja. Kalau misalkan perencanaan pembelajaran berarti dilibatkan guru-gurunya saja, dengan orang tua peserta didik bisa, dengan peserta didik bisa. Kalau visi misi bisa juga melibatkan komite atau orang tua, boleh diundang. Jadi untuk diskusi saja, nanti hasilnya dipresentasikan. Jadi udah seperti itu. Kembali lagi. Jadi Bapak Ibu sebetulnya tadi untuk pelaksanaan observasi kinerja yang dilakukan oleh tadi di situ sudah di atas ekspektasi, karena yang disampaikan dalam presentasinya itu lebih dari perencanaan pembelajaran, tetapi memang dari dasar dulu lebih tangguh dari penyusunan visi dan misinya. Nah kemudian untuk kepala sekolah di gugus Dago, Pak atas dicek semuanya sudah membuat jadwal. Ada mau jadwal semuanya sama, memandu perencanaan pembelajaran. Kita lihat sama. Dan belum membuat. Ya Bu, Pak. Sudah nama jadwal. Berarti sekali itu 5-nya. 5. Oh iya sampai. Terus ada sambil mobilnya. Perencanaan pembelajaran. Dago presentasi visi. Dago presentasi visi masih. Berarti kalau presentasi visi dan misi pelaksananya seperti barusan Bu. Kalau yang lain memilih memandu diskusi, berarti diskusi bersama guru-guru ngobrol untuk pelaksanaannya. Jadi Bapak Ibu untuk pelaksanaannya seperti ini, sebenarnya kami juga mempercayai Bapak Ibu KS sudah sangat mahir, sudah sangat terbiasa untuk pelaksanaannya. Tapi ini memberikan gambaran saja bahwa untuk pelaksanaannya itu ya seperti ini, tapi nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah dilaksanakannya ya tidak harus di gugus, tapi dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing. Nah pertanyaannya, kan ini pelaksanaannya per gugus, tapi kan kami harus memberikan penilaian
terhadap seluruh kepala sekolah. Apakah sudah lunas atau sudah terbayar dengan hanya diwakili oleh Pak Dewi saja? Jadi jawabannya tidak gitu. Yang dikunjungi oleh kami itu hanya presentasi Pak Dewi, sedangkan untuk sekolah-sekolah yang lainnya jadi kami mempercayakan silakan Bapak Ibu melaksanakan di sekolah masing-masing. Namun kami meminta hasil dari presentasinya seperti yang ditayangkan oleh Pak Deris. Nah, yang intinya hasil dari diskusinya tetap setiap sekolah harus menyetorkan ini karena untuk penilaian di PMM-nya. Kalau presentasinya jadi tidak dikunjungi, cukup di gugus Dago itu saat ini saja, jadi tidak ke semuanya. Untuk selanjutnya itu untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah mungkin sudah dipahami atau ada yang perlu dibahas lagi? Mana anu kirang jelas kan Pak? Tadi tuh pas karena sesi dia tuh kemana Bapak MC itu? Lanjut aja. Baik, terima kasih Ibu pengawas dan Bapak pengawas karena mungkin sudah tadi sudah disampaikan evaluasinya. Kami mengucapkan terima kasih kalau memang apa yang sudah disampaikan sudah masuk kriteria. Sebetulnya kalau melihat kegiatan seperti ini baru bagi saya, bahkan saya membuat sekali itu dapat dikatakan mungkin